Assalamualaikum kawan-kawan, namaku Ima. Senang bisa berkenalan dengan kalian. Ayo kita belajar bersama-sama ya tentang alat indera manusia, fungsi dan pemeliharaannya. Mari kita belajar bersama-sama. Let's go! Sebelum memulai pelajaran pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Sebelum masuk materi pembelajaran tentang alat indera manusia, mari kita menyanyikan lagu Beramah dan Sopan ciptaan Pak Dar. Yuk secara bersama-sama menyanyikannya. Sekarang kita masuk ke menu utama. Menu utama terbagi menjadi 4 step. Step pertama, petunjuk. Step kedua, materi. Step ketiga, kuis. Dan step keempat adalah kesimpulan. Petunjuk adalah di sini ada 5 icon tombol. Yang pertama adalah tombol menu utama, tombol kedua adalah kembali ke materi, tombol ketiga adalah tombol selanjutnya, tanda panahnya ke kanan, tombol tanda panah ketiga adalah tombol kembali, dan X adalah tombol profil. Materinya tentang alat indera manusia, fungsi dan pemeliharaannya. Manusia memiliki alat tubuh yang berguna untuk mengenal serta mengetahui keadaan di luar tubuh. Misalnya, mata untuk melihat, telinga untuk mendengarkan suara atau bunyi, hidung untuk mencium bau, lidah untuk mengecap rasa, dan kulit untuk meraba.
Nah, ini adalah gambar alat indera manusia. Yang pertama mata, yang kedua telinga, yang ketiga hidung, keempat lidah, dan yang kelima adalah kulit. Nah, sekarang kita bisa klik salah satu ikon gambar atau tulisannya dari 5 alat indera manusia. Mata atau indera penglihat. Kegunaan mata adalah untuk melihat keindahan alam yang ada di sekitar kita. Dengan mata, kita dapat mengetahui bentuk, warna, dan ukuran suatu benda. Di mata terdapat bagian-bagian mata, cara kerja mata, kelainan pada mata, serta cara perawatan mata. Klik salah satu di antara kotak-kotaknya. Bagian-bagian mata. Seperti apakah bentuk mata? Bentuk mata seperti bola sehingga disebut bola mata. Bola mata terletak di dalam lekuk mati yang dibatasi oleh tulang dahi dan tulang pipi. Jadi, mata dilindungi oleh kedua tulang tersebut. Mata mempunyai bagian-bagian yang terletak di luar dan di dalam mata. Di bagian luar mata terdapat 4 bagian. Yang pertama, alis mata. Alis mata terdapat di atas mata. Alis mata berguna untuk mencegah masuknya keringat ke dalam mata. Yang kedua, kelopak mata. Kelopak mata berguna untuk menutup bola mata. Fungsi kelopak mata adalah untuk berkedip, antara lain untuk membasahi mata, menggiring kotoran keluar dari mata, mengistirahatkan retina dari tepaan cahaya yang terus-menerus. Kelenjar air mata. Kelenjar air mata adalah kelenjar yang menghasilkan air mata ketika kita menangis. Air mata berguna untuk membasahi kornea, melindungi mata dari kuman, menjaga mata dan bagian dalam kelopak mata agar tetap sehat dan lembut. Keempat, bulu mata. Bulu mata dapat diumpamakan sebagai tirai atau kisi-kisi. Kegunaan bulu mata antara lain mengurangi cahaya yang masuk ke mata apabila cahayanya terlalu kuat, mencegah debu dan kotoran agar tidak masuk ke dalam mata. Bagian dalam mata. Bagian dalam mata di situ ada gambar beserta keterangannya. Yang pertama, lapisan sklera. Lapisan sklera adalah lapisan terluar yang berwarna putih kecuali bagian depan tidak berwarna atau bening. Bagian yang bening dinamakan kornea. Kornea berfungsi menerima rangsangan berupa cahaya dan meneruskannya ke bagian mata yang lebih dalam. Kornea adalah bagian mata yang dapat disumbangkan dan dicangkokkan pada penderita yang membutuhkannya. Kedua, lapisan koroid. Lapisan koroid adalah lapisan tengah yang banyak mengandung pembuluh darah. Di bagian depan lapisan koroid membentuk iris atau selaput pelangi. Warna iris menentukan warna mata seseorang, misalnya berwarna coklat, hitam, atau abu-abu. Iris orang Indonesia umumnya berwarna coklat kehitaman. Iris berfungsi mengatur banyak sedikitnya cahaya yang masuk ke mata. Di tengah iris terdapat celah yang disebut anak mata atau pupil. Pupil merupakan tempat lewatnya cahaya menuju retina. Jika cahaya terlalu terang, maka pupil akan mengecil. Akibatnya cahaya yang masuk mata tidak terlalu banyak atau menyilaukan. Sementara itu, jika cahaya terlalu redup, maka otot-otot iris berkontraksi sehingga pupil melebar. Akibatnya cahaya yang masuk mata lebih banyak. Tiga,
retina atau selaput jala. Retina adalah lapisan terdalam dari dinding bola mata. Lapisan ini mengandung sel-sel reseptor yang peka terhadap rangsangan cahaya. Di retina terdapat bagian yang sangat peka terhadap cahaya. Bagian ini disebut bintik kuning atau fovea. Selain itu terdapat pula bintik buta. Bintik buta adalah bagian yang tidak peka terhadap cahaya dan merupakan tempat keluarnya saraf mata menuju otak. Pada bola mata terdapat lensa mata. Lensa mata adalah sebuah benda bening yang berbentuk cembung. Lensa mata berada di belakang iris. Lensa mata berfungsi meneruskan dan memfokuskan cahaya atau bayangan benda agar jatuh tepat di retina. Lensa mata memiliki kemampuan untuk berubah menjadi cembung atau pipih. Kemampuan ini disebut daya akomodasi. Lensa mata berubah menjadi cembung jika melihat benda-benda yang letaknya dekat. Sebaliknya, lensa mata menjadi pipih jika melihat benda-benda yang letaknya jauh. Selain bagian-bagian di atas, di dalam bola mata terdapat cairan. Cairan yang terdapat di antara kornea dan lensa mata disebut cairan bola mata atau aqueous humor. Cairan yang terdapat di antara lensa dan retina disebut cairan kaca atau vitreous humor. Cairan ini berwarna keputih-putihan dan berbentuk seperti agar-agar. Cairan kaca berfungsi memberikan bentuk dan kekukuhan pada mata. Otot-otot bola mata. Otot mata berguna untuk menambatkan bola mata pada dinding dalam rongga mata dan menggerakkan bola mata. Otot mata berjumlah 3 pasang. 3 pasang otot tersebut adalah otot penggerak ke arah atas dan ke arah bawah, otot penggerak ke arah kiri dan ke arah bawah, serta otot pemutar bola mata. Otot-otot mata melekat pada tulang tengkorak, tepatnya pada rongga mata. Saraf mata. Saraf mata merupakan saraf penglihatan atau saraf optik. Saraf ini berfungsi untuk meneruskan rangsangan cahaya yang diterima sel-sel reseptor ke susunan saraf pusat di otak. Dengan demikian, kita dapat melihat suatu benda. Dua, cara kerja mata. Saat mata melihat suatu benda, cahaya pantul dari benda masuk ke dalam mata melalui kornea. Selanjutnya, cahaya melewati pupil kemudian masuk ke dalam lensa mata. Oleh lensa mata, cahaya dibiaskan dan difokuskan pada retina. Di retina akan terbentuk bayangan benda yang terbalik dan berukuran lebih kecil daripada ukuran benda aslinya. Bayangan yang terbentuk akan disampaikan ke otak. Selanjutnya, otak akan memberikan kesan bahwa kita melihat benda tersebut dalam posisi tegak dan mengidentifikasikan benda tersebut. Kelainan pada mata. Kelainan pada mata ada 5 kelainan. Yang pertama adalah rabun jauh atau miopi. Orang yang menderita rabun jauh tidak dapat melihat benda dengan jelas apabila jaraknya jauh. Penyebabnya adalah lensa mata terlalu pipih. Pada penderita rabun jauh, bayangan benda jatuh di depan retina. Agar bayangan benda jatuh tepat di retina, penderita sebaiknya menggunakan kacamata yang berlensa cekung atau negatif. Yang kedua, rabun dekat atau hipermetropi. Penderita rabun dekat tidak dapat melihat benda kecil di dekatnya. Misalnya tidak dapat membaca huruf kecil di koran dari jarak dekat. Pada mata orang yang menderita rabun dekat, bayangan benda jatuh di belakang retina. Agar bayangan benda jatuh tepat di retina, penderita sebaiknya menggunakan kacamata berlensa cembung atau lensa positif. C. Rabun tua atau presbiopi. Daya akomodasi orang yang berusia lanjut biasanya sudah lemah. Akibatnya, orang tersebut tidak dapat melihat benda yang letaknya jauh maupun dekat. Penderita dapat ditolong dengan menggunakan kacamata berlensa rangkap.
Kacamata berlensa rangkap adalah kacamata yang terdiri atas lensa positif dan negatif. D. Rabun senja atau hemiografi. Penderita rabun senja tidak dapat melihat benda secara jelas pada waktu senja hari. Hal tersebut disebabkan karena penderita kekurangan vitamin A. E. Buta warna. Buta warna termasuk salah satu kelainan pada mata. Penderita buta warna yang tidak mampu membedakan warna-warna tertentu, misalnya warna merah, kuning, hijau, dan biru. Cacat mata ini termasuk kelainan yang bersifat menurun. Empat, cara perawatan mata. Agar mata kita tetap sehat, maka kita harus menjaga dan merawatnya dengan baik. Hal-hal yang perlu diperhatikan antara lain: A. Mengusahakan untuk makan makanan yang mengandung vitamin A, antara lain sayuran dan buah-buahan. B. Jangan membaca di bawah penerangan yang terlalu redup atau terlalu terang. C. Saat membaca, jarak tulisan dengan mata diusahakan sekitar 30 cm. D. Jangan membaca buku atau menonton televisi sambil berbaring. E. Hindarkan mata dari kotoran atau debu dengan cara memakai kacamata dan sebagainya. Dan F. Jika mata terasa sakit, cepatlah pergi ke dokter untuk diperiksa. Sekarang ke alat indera kedua, telinga atau indera pendengar. Telinga terbagi menjadi 4 juga. Yang pertama, bagian-bagian telinga. Yang kedua, cara kerja telinga. Yang ketiga, gangguan-gangguan pada telinga. Dan yang keempat adalah cara perawatan telinga. Untuk lebih jelasnya, bisa klik salah satu dari tulisan tersebut. 1. Bagian-bagian telinga. Telinga merupakan indera untuk mendengar. Setiap hari kita mendengarkan bermacam-macam suara, tetapi tidak semua suara dapat kita dengar. Telinga kita hanya mampu mendengarkan suara yang berfrekuensi antara 20 sampai 20.000 getaran per detik. Perhatikan gambar bagian-bagian telinga pada gambar di bawah ini. Telinga terdiri atas 3 bagian, yaitu telinga bagian luar, telinga bagian tengah, dan telinga bagian dalam. Telinga bagian luar terdiri atas daun telinga, lubang telinga, dan gendang telinga. Daun telinga terdiri atas tulang rawan yang dapat ditekuk. Daun telinga berfungsi untuk menangkap suara dari luar. Suara yang telah ditangkap lalu diteruskan lewat lubang telinga menuju gendang telinga. Gendang telinga kemudian bergetar sesuai dengan jumlah getaran yang diterima oleh daun telinga. Pada lubang telinga terdapat kelenjar minyak. Telinga bagian tengah terdiri atas tulang maltil, tulang landasan, dan tulang sangguldi. Ketiga tulang itu disebut tulang-tulang pendengaran. Telinga bagian tengah berfungsi menerima suara yang ditangkap oleh telinga bagian luar. Di telinga bagian tengah terdapat saluran Euthysius yang menghubungkan telinga dengan rongga mulut. Fungsi saluran Euthysius adalah untuk menyeimbangkan tekanan udara antara telinga luar dengan telinga tengah. Telinga bagian dalam terdiri atas tingkap jorong, tingkap bundar, 3 saluran setengah lingkaran, dan rumah siput atau koklea. Pada rumah siput terdapat ujung-ujung saraf pendengaran dan alat keseimbangan tubuh. Dua, cara kerja telinga. Bagaimana prosesnya sehingga kita dapat mendengarkan suara? Suara yang berasal dari luar tubuh akan masuk ke telinga melalui udara. Suara tersebut lalu ditangkap oleh gendang telinga. Akibatnya gendang telinga akan bergetar. Getaran ini lalu diteruskan oleh tulang-tulang pendengar ke telinga bagian dalam, tepatnya di ujung saraf. Oleh saraf, getaran tersebut disampaikan ke otak agar diolah sehingga kita dapat mendengar suara tersebut.
Selain sebagai indera pendengar, telinga juga berfungsi sebagai alat keseimbangan tubuh. Bunyi atau suara yang sangat keras dapat memecahkan gendang telinga. Mengapa demikian? Karena gendang telinga hanyalah selaput tipis yang mudah pecah atau robek. Tiga, gangguan-gangguan pada telinga. Sebagai organ tubuh yang lemah, telinga bisa mengalami gangguan maupun terserang penyakit. Beberapa contoh gangguan itu sebagai berikut. Pertama, tuli. Tuli adalah ketidakmampuan telinga untuk mendengarkan bunyi atau suara. Tuli dapat disebabkan oleh adanya kerusakan pada gendang telinga, tersumbatnya ruang telinga, atau rusaknya saraf pendengaran pada orang yang telah berusia lanjut. Ketulian biasanya disebabkan oleh kakunya gendang telinga dan kurang baiknya hubungan antar tulang pendengaran. B. Congek. Congek adalah penyakit telinga yang biasanya disebabkan oleh infeksi pada bagian telinga yang tersembunyi di tengah-tengah. Infeksi ini disebabkan oleh bakteri. 4. Cara perawatan telinga. Telinga harus dijaga dan dirawat dengan baik agar tetap sehat. Berikut ini adalah beberapa cara merawat telinga. Biasakan agar telinga selalu dalam keadaan kering. Hindarkan telinga dari benturan benda keras. Hindari suara yang bising. Bersihkan telinga dengan benda yang halus dan bebas kuman. Jika telinga terasa sakit, cepatlah pergi ke dokter untuk diperiksa. Sekarang kita ketiga, alat indera hidung atau indera pembau. Hidung memiliki 4. Yang pertama ada bagian-bagian hidung, 2 cara kerja hidung, 3 gangguan-gangguan pada hidung, dan keempat cara perawatan hidung. Satu, bagian-bagian hidung. Di sini ada gambar beserta keterangannya. Hidung terdiri atas 2 bagian, yaitu lubang hidung dan rongga hidung. Lubang hidung terbentuk oleh tulang hidung dan tengkorak. Pada lubang hidung terdapat selaput lendir atau membran mukus dan rambut halus yang disebut bulu hidung atau silia. Bulu hidung dan selaput lendir berguna untuk menyaring kotoran yang masuk ke hidung bersama dengan udara pernapasan. Kotoran tersebut dapat berupa debu, kuman, dan cairan. Di rongga hidung bagian atas terdapat sel-sel reseptor atau ujung-ujung saraf pembau. Ujung-ujung saraf pembau ini timbul bersama dengan rambut-rambut halus pada selaput lendir yang berada di dalam rongga hidung bagian atas. Dua, cara kerja hidung. Bagaimana proses hidung mencium suatu aroma atau bau? Sebagai benda gas, bau berbau menjadi satu dengan gas-gas lain di dalam udara. Saat kita menghirup udara pernapasan, bau tersebut ikut masuk ke dalam hidung. Di rongga hidung, bau akan larut di dalam lendir. Selanjutnya, rangsangan bau akan diterima oleh ujung-ujung saraf pembau serta diteruskan ke pusat penciuman dan saraf pembau. Oleh otak, rangsangan tersebut ditanggapi sehingga kita dapat mencium bau yang masuk ke hidung. Tiga, gangguan-gangguan pada hidung. Selain indera pembau, hidung dapat mengalami gangguan. Akibatnya kepekaan hidung menjadi berkurang atau bahkan tidak dapat mencium bau suatu benda. Contoh gangguan-gangguan yang dialami hidung sebagai berikut. A. Pilek.
yaitu tersumbatnya saluran pernapasan. Selain itu, penderita juga sering mengeluh kepalanya sakit serta mengeluarkan ingus. Penyakit ini disebabkan oleh virus atau karena alergi dan menurunnya daya tahan tubuh. B. Polip, yaitu daging tumbuh seperti tumor di dalam rongga hidung. C. Rusaknya saraf pembau akibat cedera kepada kepala. Gangguan ini dapat mengakibatkan hilangnya daya penciuman. Ketidakmampuan indera pembau untuk mencium bau disebut anosmia. 4. Cara perawatan hidung. Hidung harus tetap sehat agar berfungsi dengan baik. Berikut ini beberapa cara merawat hidung. A. Menghindari benturan pada hidung. B. Menutup hidung dengan menggunakan sapu tangan atau masker jika berada di tempat yang udaranya kotor atau tercemar. C. Jika hidung terasa sakit, periksalah ke dokter. 4. Lidah atau indera pengecap. Di lidah terdapat bagian-bagian lidah, cara kerja lidah, gangguan-gangguan pada lidah, serta cara perawatan lidah. Kita klik salah satu di antara bagian lidah atau cara kerja lidah atau gangguan-gangguan pada lidah atau cara perawatan lidah. 1. Bagian-bagian lidah. Alat indera pengecap kita adalah lidah. Menggunakan lidah, kita dapat membedakan bermacam-macam rasa. Rasa yang berbeda dikecap oleh bagian lidah yang berbeda pula. Coba julukan lidahmu. Pada permukaan lidah terdapat bintik-bintik. Pada bintik-bintik tersebut terdapat ujung-ujung saraf pengecap yang sangat pekat terhadap rangsangan rasa makanan atau minuman yang masuk ke dalam mulut. Untuk lebih jelasnya, perhatikan gambar di samping. 2. Cara kerja lidah. Bagaimana proses lidah mengecap rasa? Makanan atau minuman yang telah berupa larutan di dalam mulut akan merangsang ujung-ujung saraf pengecap. Oleh saraf pengecap, rangsangan rasa ini diteruskan ke pusat saraf pengecap di otak. Selanjutnya, otak menanggapi rangsangan tersebut sehingga kita dapat merasakan rasa suatu jenis makanan atau minuman. 3. Gangguan-gangguan pada lidah. Kepekaan lidah setiap orang dalam menerima rangsangan berbeda. Salah satunya disebabkan oleh kebiasaan. Misalnya, orang yang biasa makan makanan pedas, kepekaan lidahnya terhadap rasa pedas berbeda dengan orang yang jarang makan makanan pedas. Jika kita makan terlalu pedas, terlalu panas, terlalu asin, atau terlalu asam, maka kepekaan lidah kita akan terganggu. Oleh karena itu, sebaiknya kita makan makanan yang tidak terlalu panas, tidak terlalu pedas, tidak terlalu asin, dan tidak terlalu asam, karena gangguan ini hanya bersifat sementara. Fungsi lidah sebagai indera pengecap dapat terganggu jika lidah terserang sariawan. Sariawan adalah jenis infeksi jamur yang berupa bintik-bintik putih agak menyerupai sisa-sisa susu pada lidah, langit-langit mulut, dan gusi. Penyakit ini disebabkan karena kekurangan vitamin C. 4. Cara perawatan lidah. Agar lidah kita sehat, kita harus membiasakan merawat lidah dengan cara berikut. A. Biasakan makan sayuran dan buah-buahan. B. Hindari makanan atau minuman yang terlalu panas atau terlalu dingin. C. Berkumur setelah makan. D. Ketika sikat gigi, sikatlah lidah dengan sikat lidah. E. Jika lidah terasa sakit, periksalah ke dokter. 5. Kulit atau indera peraba.
Tubuh kita diselimuti oleh kulit. Kegunaan adanya kulit adalah melindungi bagian-bagian tubuh dalam kita dari pengaruh luar. Kulit juga berfungsi mengatur suhu tubuh dan sebagai indera peraba. Coba bayangkan, jika tubuh kita tidak memiliki kulit, apa yang akan terjadi? Kulit memiliki bagian-bagian kulit, cara kerja kulit, 3 gangguan-gangguan pada kulit, dan 4 cara perawatan kulit. Satu, bagian-bagian kulit. Bagian-bagian kulit terdiri dari 3. Yang pertama, epidermis. Epidermis merupakan lapisan terluar dari kulit. Lapisan epidermis tersusun atas kulit ari dan lapisan Malpighi. B. Dermis. Dermis berada di bawah atau di sebelah dalam epidermis. Pada dermis terdapat kelenjar kering, kelenjar minyak, akar rambut, pembuluh darah, saraf, dan reseptor indera peraba. Yang C. Hipodermis. Hipodermis adalah lapisan kulit yang paling dalam. Lapisan ini mengandung banyak jaringan lemak yang berguna untuk menghangatkan tubuh. Dua, cara kerja kulit. Rangsangan yang dapat diterima kulit adalah sentuhan panas, dingin, tekanan, dan nyeri. Ketika kulit menerima rangsangan, rangsangan tersebut diterima oleh sel-sel reseptor. Selanjutnya diteruskan ke otak melalui urat saraf. Oleh otak, rangsangan akan diolah. Akibatnya kita merasakan adanya suatu rangsangan. Otak pun memerintahkan tubuh untuk menanggapi rangsangan tersebut. Tiga, gangguan-gangguan pada kulit. Kulit merupakan bagian tubuh terluar sehingga selalu terhubung dengan lingkungan sekitar. Oleh karena itu, kulit mudah terluka serta terserang jamur dan bibit penyakit lainnya. Agar kulit selalu sehat, maka kita harus selalu menjaganya dengan baik. Tindakan-tindakan yang dapat dilakukan antara lain mandi 2 kali sehari, mencuci tangan dan kaki sebelum tidur secara teratur, serta beberapa contoh tindakan lainnya. 4. Cara perawatan kulit. Berikut ini beberapa cara untuk merawat kulit agar senantiasa sehat dan bersih. A. Mencuci tangan dan kaki sebelum tidur. B. Mandi 2 kali sehari. C. Lindungi kulit dari sengatan matahari. D. Jangan memakai pakaian basah karena dapat menyebabkan penyakit. E. Segera periksa ke dokter apabila terkena penyakit yang membahayakan kulit. Di sini ada 10 latihan soal. Kita bisa klik salah satu nomornya. Kita klik nomor 1. Bagian mata yang dapat didonorkan adalah, jawabannya adalah kornea. Kita lanjut ke soal nomor 2. Cacat rabun jauh atau miopi dapat ditolong dengan menggunakan kacamata berlensa. Jawabannya adalah lensa cekung. Di sini ada beserta penjelasannya. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 3. Kulit paling luar pada tubuh kita adalah kulit
Jawabannya adalah epidermis. Kita lanjut ya. Soal nomor 4. Menggunakan alat-alat peraba, kita akan dapat mengenal benda tentang. Jawabannya adalah kasar halusnya. Kita lanjut ke soal nomor 5. Bunyi yang dapat kita dengar adalah bunyi yang memiliki frekuensi 20 sampai 20 Kita lanjut ke soal nomor 6. Bagian lidah yang menerima rangsangan pahit adalah nomor A. Kita lanjut ke nomor 7. Untuk melihat benda-benda yang sangat kecil digunakan. Jawabannya adalah mikroskop. Kita lanjut ke soal nomor 8. Bagian telinga, bagian tengah dan bagian luar dibatasi oleh selaput gendang. Kita lanjut ke soal nomor 9. Perhatikan gambar telinga ini baik-baik. Bagian telinga yang disebut gendang telinga adalah nomor 3. Kita lanjut lagi ke soal 10. Perhatikan gambar di bawah ini. Bagian mata yang disebut kornea adalah nomor 2. Setelah menjawab latihan soal, sekarang kita lanjut ke kuis. Jawablah soal berikut dengan benar. Soalnya ada 5. Yang pertama, nama lain dari retina adalah. Yang kedua, agar lidah terhindar dari sariawan, sebaiknya kita banyak mengonsumsi vitamin. Soal nomor 3, bunyi yang dapat kita dengar adalah bunyi yang memiliki frekuensi. Soal nomor 4, sebutkan bagian-bagian kulit. Soal nomor 5, fungsi bulu hidung adalah untuk. Nah, kawan-kawan silahkan jawab ya. Ini jadi bahan evaluasi. Kita kembali lagi ke menu utama. Kita beralih ke kesimpulan. Nah, kawan-kawan, kesimpulannya adalah pertama, indera adalah organ yang berfungsi menerima rangsangan yang berasal dari luar tubuh. Yang kedua,
Tubuh manusia dilengkapi dengan 5 indera sehingga sering disebut dengan panca indera. Yang ketiga, masing-masing indera berfungsi menerima jenis rangsangan tertentu. Keempat, mata peka terhadap rangsangan cahaya. Kelima, kelainan pada mata adalah presbiopi, miopi, hipermetropi, hemikropi, dan astigmatisme. Keenam, telinga manusia terdiri atas telinga luar, yaitu daun telinga, saluran telinga, dan gendang telinga. Sedangkan telinga tengah terdiri dari tulang martil, tulang landasan, dan tulang subgludi. Yang terakhir, telinga bagian dalam, yang terdiri atas 3 saluran setengah lingkaran dan koklea. Ketujuh, kemampuan membau pada manusia sangat terbatas jika dibandingkan dengan beberapa jenis binatang. 8. Reseptor pada lidah adalah reseptor rasa atau kucup rasa. Yang kesembilan, kucup rasa dapat mengecap rasa asam, asin, manis, dan pahit. 10. Macam-macam reseptor pada kulit adalah reseptor untuk merasakan adanya sentuhan, tekanan, sakit, dan suhu. Dan yang 11, kita harus selalu menjaga kesehatan panca indera kita agar selalu berfungsi normal. Ya kawan-kawan, jagalah kesehatan kalian.